Sehingga anak saya itu bertahun-tahun tuh pakai oksigen yang kencang. Gitu loh bunyi oksigennya. Terus-terusan, jadi ibarat kata itu Terus-terusan anak, 24 jam. jadi anak itu hidupnya berarti ibarat kata pas tidur atau pas lagi ke sekolah atau itu harus bawa yang kayak oksigen gitu, Bu? Harus bawa oksigen dari mulai oksigen cair sampai oksigen yang di rumah itu dulu zaman dahulu belum ada oksigen yang cair. Zaman dahulu oksigen yang bunyinya udah kayak pesawat. Hmm. Gitu. Jadi pakai mesin yang pakai listrik yang diproduksi lewat ini air ya. Nah, sekarang sudah ada yang cair. Oh, Jadi kita kemana-mana bawa dia pakai oksigen. Dulu pakai tabung oksigen yang berat, Mas Arnold, tabung iya, oksigennya iya, itu iya. 10 kilo mungkin. Itu yang kita gantung di dia punya kereta. Kalau sekarang oksigennya ini menggunakan dulu 3 tahun yang lalu oksigennya udah oksigen cair yang beratnya paling hanya 2 kilo gitu. Dia sendiri bisa bawa. Ke sekolah juga dia bawa oksigennya sendiri. Nah, Wow. sekarang dia anak saya itu baru seumur hidup baru sekali naik pesawat dan dia sudah 3 kali koma. Welcome to I Think Podcast with me, Arnold Yustom. Bu Ade, thank you waktunya, Bu. Ini walaupun kita beda 5 jam ternyata dari Indonesia. Beda 5 jam, ya. Gimana, Bu, di sana? Kalau di Jerman keadaan udah mulai membaik kah? Atau sudah mulai lepas masker kalau nggak salah, Ibu? Saya lihat di beberapa berita. Ya, alhamdulillah Jerman keadaan sudah jauh membaik dibanding sebelumnya ya. Hmm, Ya, dibanding Jakarta saya lihat khawatir banget ini Mas Arnold. agak. Bu Ade, ini tuh saya sebenarnya dari dulu sih pengen banyak bertanya karena ini ada suatu hal yang menarik dari kehidupan Bu Ade. Saya yang pertama kali ngeliat Bu Ade itu bisa deket banget sama anak dan itu tidak tidak hanya dari ucapan Bu Ade saja, tapi saya lihat dari Instagramnya Ibu itu anak tuh kayak nggak jadi kayak ibu sama anak ya, tapi kayak teman. Saya ngeliat juga anaknya sama Papa Edi juga kayak jadi kayak teman banget gitu. Tapi di sini ada satu case yang mungkin saya harap bisa membantu orang-orang tua lain dan menyadarkan bahwa pada saat punya pengalaman ini bukan suatu hal aib yang ditutupi, tapi memang suatu hal yang kita harus rawat. Kalau nggak salah Bu Ade ini anaknya ada punya kebutuhan khusus ya Bu ya? Ya, jadi gini Mas Arnold, anak saya yang paling kecil, yang nomor 2 Hmm. itu, anak saya kan 2 nih, dua-duanya laki-laki, alhamdulillah. Nah, yang paling kecil ini pada saat usia kandungan saya 3 bulan itu terdeteksi Down syndrome. Oke. Nah, jadi pada saat itu dokter juga udah kasih kesempatan kalau kita boleh menggugurkan, tetapi saya kan tidak mau karena saya pikir ini anak semua anak itu membawa berkatnya, ya kan? Nah, tapi Down syndrome itu kan ada dua, ada yang full 100% sehat, Hmm. ada yang mengalami cacat organ. Kebetulan anak saya memang mengalami cacat organ Hmm. pada jantung bawaan, ada yang beberapa yang bocor, kemudian juga paru-paru bermasalah karena dia punya masalah di jantungnya sehingga paru-parunya bermasalah. Nah, Jadi anak saya itu baru lepas oksigen itu kalau nggak salah baru 2 tahun. setelah umur 2 tahun baru lepas Bu? Enggak, baru 2 tahun belakangan. Sekarang Oh umurnya malah berapa? baru 2 tahun belakangan ini baru lepas? Sorry, 3 tahun, 3 tahun belakangan baru lepas oksigen. Bentar Bu Ade, maaf nih, sorry dipotong nih. Ini mungkin di bagian part ini juga saya agak cukup tertarik. Sebelum kita maju juga semakin depan, pada saat tadi Bu Ade bilang bahwa pada saat mengandung di 3 bulan itu kan dokter sudah deteksi Bu ya. Banyak beberapa orang, apalagi mungkin yang di usia saya yang lagi pasangan muda yang menikah, nggak, kita pada saat menikah itu kan pengen punya anak, kita tidak prepare bahwa akhirnya Tuhan memberikan kita suatu rezeki anak yang berkebutuhan khusus. Pada saat Bu Betul. Ade mendengar seperti itu, kan apa yang membuat Bu Ade akhirnya bisa nerima, kan banyak banget, apalagi dokter sudah kadang-kadang sudah memberikan pilihan Bu ya, kayak ini anak mau dilanjutkan atau enggak, kadang-kadang dokter ada Iya, memberikan. saya dikasih pilihan. Nah, Tapi pada apa yang saat itu buat saya kuat berpikir gitu loh? simpel. Saya tuh berpikir simpelnya begini, Mas Arnold. Kebetulan memang support dari pasangan itu nomor satu. Jadi saya sama suami bicara, ini gimana? Mau kita terusin atau tidak? Tapi akhir-akhirnya kita tuh bicara berdua berdiskusi loh, anak itu tidak punya salah. Hmm. Mereka kan dari buah cinta kita gitu ya. Kenapa harus kita korbankan anak? Andai kan saya hanya berusaha untuk berempati pada saat itu saya belum mengerti, saya belum membawa ke Tuhan. Saya hanya berempati jika saya sebagai anak, alangkah sedihnya orang tua saya membuang saya, padahal saya tidak mau dilahirkan cacat.
Iya. Gitu. Nah, jadi hanya sesimpel itu. Sehingga di usia kandungan sampai 9 bulan saya lupa kalau anak saya itu akan Down syndrome. Saya Oh. totally lupa dan tidak ingat sama sekali kalau anak saya itu akan Down syndrome terlahirnya. Begitu dia lahir, suami saya dokter bawa lari ke kinder klinik. Kinder klinik itu klinik anak-anak. Mhm. Jadi anak saya mengalami jantung biru dan Oh. segala macam lah. Anak saya itu tidak sudah diprediksi tidak mungkin hidup. Oh. Wow. Karena jantungnya 3 yang bolong dan bolong besar. Jadi kasus anak saya ini adalah kasus langka yang pada saat itu tidak ada obatnya di seluruh dunia. Karena dia mengalami pulmonary hypertension, jadi tinggi sekali tekanan di paru-parunya sehingga darah yang memompa dari jantung ke paru-paru itu tidak bisa berjalan dengan baik. Hmm. Jadi 90% paru-paru anak saya sudah ketutup. Mungkin kayak badai sitokin ya. Hmm. Paru-paru anak saya itu sudah abu-abu semua. Wow. Jadi di dalam gelombang paru-paru itu kan banyak gelombang. Dalam gelombang, ada balon lagi, ada balon lagi, ada Hmm. gelombang lagi. Sehingga tidak ada sulit untuk bernafas. Kita cek saturasi kalau dilepas oksigen itu hanya 5% apa 10%. Astaga. Sehingga anak saya itu bertahun-tahun tuh pakai oksigen yang kencang. Gitu loh bunyi oksigennya. Terus-terusan, jadi ibarat kata itu anak, 24 jam. jadi anak itu hidupnya berarti ibarat kata pas tidur atau pas lagi ke sekolah atau itu harus bawa yang kayak oksigen gitu, Bu? Harus bawa oksigen dari mulai oksigen cair sampai oksigen yang di rumah itu dulu zaman dahulu belum ada oksigen yang cair. Zaman dahulu oksigen yang bunyinya udah kayak pesawat. Hmm. Gitu. Jadi pakai mesin yang pakai listrik yang diproduksi lewat ini air ya. Nah, sekarang sudah ada yang cair. Oh. Jadi kita kemana-mana bawa dia pakai oksigen. Dulu pakai tabung oksigen yang berat, Mas Arnold, tabung oksigennya itu 10 kilo mungkin. Itu yang kita gantung di dia punya kereta. Kalau sekarang oksigennya ini menggunakan dulu 3 tahun yang lalu oksigennya udah oksigen cair yang beratnya paling hanya 2 kilo gitu. Dia sendiri bisa bawa. Ke sekolah juga dia bawa oksigennya sendiri. Wow. Nah, sekarang anak saya itu baru seumur hidup baru sekali naik pesawat dan dia sudah 3 kali koma. Wow. Ini menurut saya jadi apa ya? Makanya waktu dulu pas saya kenal sama Bu Ade, saya masih belum terlalu berani bertanya ini karena mungkin ada beberapa orang menjadi sensitif kan nanya kayak gini, Bu. Tapi saya ngeliat sama Bu Ade tuh, Bu Ade sama sekali tidak membedakan anaknya yang anak pertamanya, anak keduanya gitu. Maksudnya kayak benar-benar menganggap dua-duanya sebagai anak-anak yang normal, benar-benar Bu Ade bisa deket. Bahkan saya kan juga waktu dulu pas kita di kantor kan saya ingat banget tuh Bu Ade so, Mas Arnold izin anak saya telepon. Selalu tuh anaknya Bu Ade kalau telepon Bu Ade nggak pernah reject, nggak pernah nggak angkat. Pasti selalu izin sama orang untuk ngangkat kan. Apa yang akhirnya bisa Bu Ade tuh benar-benar bisa open, bisa merasa bahwa kayak nggak malu kok sama orang lain gitu, kayak anaknya orang lain normal, anaknya lain ini mungkin saya dapat kebutuhan khusus. Kan ada beberapa orang, bahkan saya lihat ada beberapa orang yang kondisinya mirip kayak Ibu, kadang-kadang malu bawa anaknya ke mall, bahkan kayak kadang-kadang jadi nggak ngakuin anaknya juga gitu. Tapi Bu Ade tuh bener-bener sesayang itu sama anaknya, bener-bener bahkan saya kalau ngeliat di Instagramnya Bu Ade, anaknya kayak ya fun banget, dia nggak merasa kayak ada tertekan, kelihatan banget kan Bu ya kalau face muka anak itu tertekan tunggal kan itu beda banget gitu loh. Itu benar Mas Arnold. Jadi guru sekolah anak saya, Rezan namanya, Heeh. guru sekolah itu sempat nanya, kita banyak sekali anak yang seperti anak kamu Down syndrome di sekolah ini, tetapi anak kamu is very different katanya. Apa Iya. yang sudah kamu buat di rumah? Hmm. Sehingga mereka datang ke rumah, melihat kehidupan kita bersama dia. Saya bilang, hanya menerima keadaan, accept it. Jadi saya tidak punya harapan besar kepada anak saya, harapan saya adalah dia hidup dan dia happy. Dan saya itu kembali lagi, mungkin kalau kita bicara koneksinya dengan Tuhan itu terlalu jauh ya. Saya kembali lagi bukan koneksinya kepada Tuhan. Saya koneksinya saya mendapatkan dia dengan apapun yang gini loh. Saya mendapatkan dia dalam kondisi yang tidak sempurna, tapi saya yakin pasti dia punya kelebihan. Ternyata kelebihannya dia, saya banyak belajar dari anak saya Mas Arnold. Termasuk abangnya yang paling tua itu juga banyak belajar dari dia. Anak saya yang paling tua itu sangat berempati dengan orang.
empatinya besar terhadap orang lain. Jadi tidak terlalu tipikal anak milenial gitu loh, dari sisi sungkannya, dari sisi empatinya. Iya, 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 iya. Itu sehingga anak saya yang paling besar itu dulu dia sampai jualan botol bekas, kan sini kalau botol-botol makanan, botol-botol minum itu suka dibuang-buang, sama dia dimasukin lagi ke mesin, Iya. dapat 25 sen, Heeh. itu duitnya itu dia kasih ke pengemis Hmm. yang di jalan. Tapi Dia ini kasih cukup, penjelasan. tapi ini sorry nih Bu, ini cukup menarik sih. Maksudnya gini, ini jadi banyak hal yang sebenarnya akhirnya bisa dibahas. Bu Ade bisa mengajarkan atau bisa memberikan contoh kepada anak yang pertama, di mana anak pertama Bu Ade lahir dengan normal, tidak ada berkebutuhan khusus ya kan. Jangankan untuk bisa acceptable adiknya yang berkebutuhan khusus, tapi dari Bu Ade sendiri bisa menerima sebagai orang tua. Kan pasti ada beberapa orang kayak ngerasa kayak malu lah atau mungkin minder dari ngeliat sekitarnya. Apa sih yang bikin Bu Ade merasa kayak, oh gue malah berasa lebih loh daripada lu pada gitu, walaupun Oh, anak gue nah itu barusan dijawab sama Mas Arnold. Namanya aja anak spesial. Berarti saya ini adalah orang tua yang spesial, yang dititipkan oleh anak spesial karena dia dia butuh perhatian yang khusus, butuh bukan hanya itu, energi yang khusus, energi yang luar biasa untuk ngurus dia, kesabaran yang luar biasa. Jadi berarti saya adalah orang tua yang spesial. Dan setelah itu saya mulai menggali kelebihan anak saya. Anak saya yang kecil ini ternyata mengajarkan saya pertama untuk sabar, yang kedua mengajarkan saya untuk melihat. Kebanyakan orang tua sekarang kan gini Mas Anol, orang tua sekarang tuh suka pamer tuh kelebihan anaknya. betul, wah Anak apalagi saya juara 1, anak saya begini, betul. anak saya begitu. Saya tidak sama sekali. Jadi buat apa saya pamer itu? Karena masa depan kita ke depan juga kita nggak tahu ya. Nah, masa depan anak kita ke depan juga kita kan tidak tahu. Sehingga secara mental juga anak ini berat kan. Kalau melihat orangnya terlalu bangga dengan dia juga berat. Benar nggak? Betul. Nah, begitu juga dengan terhadap anak saya yang Down syndrome. Jika saya nge-push dia, pasti dia akan berat sekali. Untuk hidup aja dia sudah berat, bernapas aja dia sudah berat. Jadi saya tidak mau nge-push. Saya hanya, ayo Rezan, kalau dulu dia belajar jalan tuh, ayo Rezan jalan, ayo sini, seperti gitu ya. Saya melihat dia 1 langkah, 2 langkah aja, saya udah bahagia sekali. Sehingga saya tuh belajarnya gini, ternyata hidup itu kalau harapan itu tidak tinggi, harapan kita tidak tinggi, levelnya tidak tinggi harapannya, begitu kita dikasih sedikit, kita udah bersyukur. Jadi happiness itu sebenarnya dari target kita, happiness itu adalah dari diri kita gitu loh. Gimana kita mau happy kalau kita harapannya tinggi, dapatnya sedikit, kita nggak akan happy kan. Percaya Mas Anor, saya dari pagi bangun tidur sampai menjelang tidur kembali, itu isinya hanya ketawa di rumah. Karena anak saya itu pagi-pagi udah gini, morning mama, terus nanti udah joget-joget, udah bikin lucu, udah cium-cium saya, udah peluk-peluk saya. Iya ya, jadi ini dari Bu Ade cerita ini saya akhirnya mulai nangkap sedikit sih Bu, bahwa ini bahkan ini kita nggak cuma ngomong masalah pada saat Bu Ade diberikan anak yang spesial berkebutuhan khusus, tapi bahkan untuk orang tua pun aja yang punya anak normal, mereka punya ekspektasi yang terlalu tinggi sehingga kadang-kadang anak yang normal pun jadi akhirnya sakitnya bukan secara fisik, tapi jadi stres, tekanan, makanya banyak yang mungkin lawan orang tua, dia akhirnya kabur, pergaulan yang nggak bener. Karena tadi Bu Ade bilang ya benar juga sih, pada saat kita punya ekspektasi yang terlalu lebih, kita nge-push orang lain tanpa tahu bahwa kebahagiaan orang itu apa jadinya ya Bu. Anak itu pasti berasa harapan orang tua itu tinggi. Pasti berasa, orang tua saya ini tinggi sekali harapan dengan saya. Kalau dia tidak bisa meet itu expectation, ini anak depresi jadinya kan. Dan banyak Bu, jujur saya, apalagi mungkin terakhir itu saya sempat ada ngobrol sama teman saya juga, di podcast saya di YouTube juga ada istilah, ada namanya tiger parenting yang rata-rata di Asia. Tiger parenting, jadi orang tua ini tuh pengen anaknya punya cita-cita tuh sesuai di kepala orang tuanya. Jadi kayak orang tua berpikir bahwa anak itu suatu hal yang dibuat sama mereka. Iya. Ibaratnya harus sesuai dengan, padahal nggak gitu loh. Kan kasihan anaknya yang jadi korban. Anak adalah korban cita-cita orang tua kan jadinya. Ini nih maksudnya. Nah ini saya bersyukur juga sih bisa ngomong sama Bu Ade bahwa ini salah satu hal yang juga harus dipelajari sih, atau yang harus dimengerti sama orang tua di zaman sekarang, apalagi juga
orang tua yang mungkin seumuran saya juga, anak-anak muda sekarang kan kalau nikah tipenya udah nikah aja, nggak mikirin tuh cara ngedidik anak kan. Dengan era teknologi semakin canggih, anak-anak itu kan pasti punya eh, akses informasi jadi lebih banyak kan Bu ya. Pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Tapi orang tua tuh kadang-kadang nggak bisa mengerti sampai dalam bahwa anakku pengen apa sih? Anakku bahagianya apa sih? Itu loh. Oh, saya selalu bilang ke anak saya, Hmm? sekolah itu penting karena itu buat kamu, bukan buat saya. Dan kamu cari yang kamu bahagia. Karena target keinginan saya adalah kamu bahagia. Tetapi untuk bahagia itu kamu harus bisa mandiri. Kalau kamu tidak, untuk bisa mandiri kamu harus punya basic adalah sekolah. Yang saya keras dengan anak saya adalah masalah ke Tuhan. Memang masalah dia harus percaya Tuhan, terutama kita tinggal di luar negeri ini ya Mas Arnold ya. Betul. Itu kan saya kan Muslim, Hmm. jadi sulit sekali, nggak usah Muslim, Kristen juga sulit di sini karena banyak yang tidak menjalankan gitu ya. Oh. Jadi banyak yang orang-orang ya banyak yang tidak menjalankan lah, orang-orang sini Oke. juga banyak yang tidak percaya Tuhan ya. Itu kalau saya dengar istilahnya kalau di luar sana mereka ke gereja atau ke tempat ibadah pas udah mau deket-deket ajal Bu ya katanya. Iya betul, dan itu juga masih, ya betul betul. Nggak usah di sana, di Indonesia juga banyak yang begitu. Jadi saya tuh dari dia kecil, dari pertama saya bawa ke Jerman itu saya sudah mencari komunitas, saya sudah mengajarkan dia, kenapa kamu harus percaya Tuhan? Tuhan itu ada, Tuhan itu begini. Itu yang saya ketat. Bahkan saya bisa marah besar kepada anak saya jika tidak mau ikut ke pengajian. Dan ini Dan pun setelah besar diterapin juga Bu sama anak ibu yang berkebutuhan khusus untuk mulai dikenalkan juga dengan namanya saya tetap beragama. berlakukan. Wah, Anak saya yang kebutuhan khusus kan tidak bisa mengaji ya, tidak bisa ini, tapi ya, ya. dia doa tidur dia bisa dengan bahasanya dia. Wah, Meskipun hanya saya kan ngajarinya dengan Bismillahumma ayah wa bismika wa amut. Dia nanti gini nih jawabnya. Dia gini kalau udah mau tidur, Bismika, ayah, amut, gitu. Terus doa makan. Terus kalau saya lagi sholat, papahnya dibilang, mama maghrib. Jadi dia tahu persis ini ritual-ritual kita. Abangnya sholat, dia nanti ambil sajadah di belakang, dia ikutan di belakang. Jadi sebenarnya anak itu kayak spons ya, dia mengcopy apa yang kita apa yang kita ajarkan dan apa yang kita contohkan. Tapi memang anak saya yang paling besar itu bilang, Mama terima kasih kamu sudah mengajarkan saya agama, saya sudah mengajarkan saya untuk percaya kepada Tuhan, dan ini yang saya tidak bisa dapat di sini karena dia tidak ada pendidikan agama. Terima kasih kamu sudah mengajarkannya. Saya tidak terbayangkan sama saya jika umur segini saya baru kamu ajarin, mungkin saya udah nggak bisa kamu ajarin, kata dia. Dan dia akhirnya bilang, terima kasih saya sudah dikasih adik seperti adik saya ini, seperti Reza. Kata dia, kenapa kamu berterima kasih? Ya karena dia memberikan ini sendiri, energi sendiri buat saya. Saya latihan kesabaran dari dia. Jadi kalau saya nangkep dari Bu Ade, Pak Pedi, dan kakaknya juga, dengan adanya si Ade ini di dalam keluarganya Bu Ade, keluarga ini melihat bahwa anak ini bukan menjadi suatu beban, bukan menjadi suatu aib, tapi malah menjadi suatu hal yang memberikan pelajaran hidup buat kita sebagai orang yang normal bahkan jadinya Bu ya. Satu lagi membawa berkah bahagia. Jadi saya melihat bahagia, bahagia itu tidak dari A, B, C, D, E, bahagia itu dari dalam diri kita kan. Jadi bahagia itu kita yang membentuk gitu. Jadi kita memang dibikin happy terus sama anak saya ini. Bayangin dia bergerak sedikit aja kita udah ketawa, dia bergerak sedikit, setiap gerakannya itu penuh ketawa Mas. Iya. Jadi mungkin buat orang lain itu hal yang biasa ya. Tapi buat saya itu luar biasa karena saya tahu bagaimana dia berjuang untuk hidup. Saya itu sering beberapa teman banyak yang sudah give up dengan hidupnya. Misalnya dia mengalami perceraian, dia udah mulai give up, dia mengalami kegagalan hidup, dia give up. Saya datang, saya bilang, kamu masih dikasih Tuhan bisa bernapas. Anak saya tidak bisa bernapas dengan baik, butuh oksigen, bawa oksigen kemana-mana. Dia masih berjuang untuk bernapas. Kenapa kamu harus menyerah? Hidup kan tidak hanya sebatas itu.
Life must go on. Saya selalu begitu. Saya akhirnya sering menjadi menasihati beberapa teman yang bermasalah gitu loh. Saya selalu membawa ke anak saya. Dan akhirnya anak ini bukan hanya memberikan rezeki, bukan memberikan kebahagiaan pada keluarga ini, dan akhirnya bisa memberikan ke orang lain, Manfaat. ke sekitar, manfaat orang lain ke sekitar, ya Bu. Itu Mas Arnold, teman-teman saya di sekeliling saya itu mencari kalau ketemu anak saya mencari bahagia juga. Jadi lingkungan saya datang rindu sama anak saya Hah? itu untuk mencari bahagia karena anak saya itu kan kayak berterima kasihnya direct ya. Ya. Begitu kita hanya ngasih sedikit aja, nanti kita dipeluk. Terima kasih, danke, mukanya tuh tulus, jujur, dia nggak hanya lip service. Mereka tuh butuh yang seperti itu ternyata lingkungan-lingkungan saya. Sehingga nih ini nanti hari Minggu kan anak saya ulang tahun. Dia minta anak saya tuh request semua teman-teman saya diundang. Itu satu-satu dia undang teman saya kalau datang, nanti saya ulang tahun kamu datang ya gitu. Tapi kamu bawa kado gitu. Jujur saya speechless Ibu. Jadi bahasa gini, berarti ini kan kadang-kadang bahwa mungkin ini disclaimer dulu kali ya buat yang nonton juga atau buat nanti yang dengar juga bahwa Bu Ade ini kan juga sebenarnya tidak ada background kayak psikologi atau apapun itu kan Bu. Jadi emang Bu Ade mendapatkan emang spesial ini dari Allah emang tanpa ada background apapun ya Bu ya. Tapi ada. Yang bikin menarik adalah gini, bahwa ternyata kan orang selama ini berpikir bahwa pada saat punya anak yang berkebutuhan khusus, anak yang punya Down syndrome, aduh udah deh mereka nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa. Ternyata pada saat orang tuanya bisa mendidik, orang tuanya bisa ngarahin, ternyata mereka bisa hidup ya seperti layaknya kasih kebahagiaan buat orang lain, bahkan menjadi berkat buat orang lain, Bu ya. Jadi sebenarnya bukan karena anak ini berkebutuhan khusus dan akhirnya nggak bisa ngapain, tapi orang tuanya yang how to handle-nya berarti Bu ya. Oh, harus dari orang tuanya. Anak saya itu kalau bergaul, misalnya ke pengajian gitu, lingkungan-lingkungan kita ya, yang orang-orang Indonesia, anak saya lepas masuk. Misalnya saya lagi jalan bersama lingkungan-lingkungan orang Jerman, saya lepas. Itu teman-teman dia itu banyak, Mas Arnold. Contoh ada salah satu driver limousine. Driver limousine tuh datang ke sini mau jemput anak saya, ngajak jalan-jalan. Saya dia jadinya ngikut. Terus bukan hanya itu, kalau misalnya kita pergi tiba-tiba nih saya di toko bunga, anak saya senyum-senyum, joget-joget di depan mereka, saya dikasih bunga sama tukang toko bunga. Ini kali ya mungkin yang harus dipahami kali Bu ya sama orang-orang yang punya pengalaman sama, atau kita juga nggak tahu yang mungkin pasangan muda diberikan kepercayaan lebih sama Tuhan bahwa dapat anak seperti Bu Ade, bahwa kehidupan itu nggak berhenti pada saat anak itu dicap atau diberikan sama dokter bahwa oh ini anak ini ada Down syndrome dan akhirnya kayak masa depan nggak ada. Ternyata Bu Ade membuktikan bahwa dengan adanya anak ini malah nggak pernah stres, bisa ketawa terus. Anaknya Bu Ade yang pertama bisa berbeda dari kalangan milenial lain, empatinya gede gitu loh. Jadi kayak empatinya besar. Wow. Ini sih mungkin harus diinget banget gitu loh. Anak saya itu misalnya nih ya, ada yang nyanyi, ada bikin acara di depan, nanti asal ada mikrofon dia datang ke depan, dia nyanyi. Nah, itu anak saya bisa nyanyi, dia bisa joget. Nah, ini di kerumunan orang-orang sini, orang-orang di orang-orang Jerman, ngumpul misalnya di depan, kan suka ada pengamen-pengamen jalanan ya. Ya, benar. Itu anak saya biarin maju ke depan, sana maju ke depan joget. Supaya dia dilihat orang lain dan dia senang menjadi center of attention. Dan Bu Adinya sendiri juga memperlakukan ini anak seperti kayak anak biasa sih Bu ya. Jadi ibarat kata dia tumbuhnya pun juga kayak anak normal aja gitu ya. Dia kalau nakal memang saya marah. Memang saya marah besar. Kalau nakal saya marah besar, saya kasih punishment. Kamu tidak jalan-jalan sama saya karena kamu nakal. Nanti dia maaf, culigung mama, maafkan saya mama gitu. Oke, ya ini akhirnya saya tangkap nih. Makanya dari tadi saya penasaran nih apa yang dilakukan. Jadi berkata sebenarnya Bu Ade nggak ada trik-trik psikologi macam-macam, hanya memperlakukan dia seperti layaknya ya orang yang lahir secara normal. Kalau salah ya ditegur, salah dikasih tahu, dia mendapatkan sesuatu ada rewardnya, diberikan kepercayaan. Bukan kan kalau orang selama ini yang kalau saya lihat beberapa kan
pada saat diberikan kepercayaan punya anak Down syndrome atau yang berkebutuhan terus kayak takut ya, udah jangan kemana-mana, terus kayak dikekang, terus kayak jangan ini, jangan ini, jangan ini gitu. Kalau sama Bu Ade kayak ya udah maju, nanti dikasih tahu, jadi malah bisa Betul. normal ya, maksudnya arti normal kayak tidak seperti anak-anak lain yang dikekang itu kan. Makanya saya rasa itu sih makanya kenapa saya pengen ngobrol sama Bu Ade, karena saya rasa gini Bu, kemarin itu di kepala saya berpikir, saya rasa nggak cuma masalah anak Down syndrome atau berkebutuhan khusus, tapi anak yang lahir dengan normal aja tapi dapat perilaku dari orang tua yang dikekang bisa stres saya rasa. Jadi Nah, ini bukan masalah si sama anaknya. Saya lihat. harapan. Ya seperti Mas Arnold bilang tadi, anak-anak itu kebanyakan akan diharapkan menjadi seperti apa yang harapan orang tuanya. Iya, Saya kepengen anak saya jadi dokter, saya kepengen anak saya jadi ya, ini, saya kepengen anak saya jadi ini. Terus anak itu menjadi suatu kebanggaan orang tua. Itu betul. salah sebenarnya. Sebenarnya tidak seperti itu. Kebanggaan kita harus punya harapan anak kita itu harus bahagia, anak kita bahagia dan menjadi dirinya sendiri dan dia itu bermanfaat buat diri dia dan orang lain. Bu Ade, ini pas Bu Ade ngomong ini nih saya langsung kelintas seperti ini Bu. Eh saya nggak bilang banyak orang tua seperti ini, tapi cukup ada beberapa orang berpikir gini, oh kalau orang tua kan udah banyak makan asam garam, makanya kalau anak tuh harus dengerin orang tua. Tapi kalau saya ngeliat Bu Ade, sama anaknya itu kayak ada sisi yang terbuka gitu. Anak boleh ngomong sama saya, anak boleh ngasih tau apa yang dipikir, tapi saya juga boleh ngomong sama dia. Apa yang membuat Bu Ade bisa, ibarat kata kasarnya, punya kerendahan hati mendengar anak, padahal juga Bu Ade sadar bahwa kan saya mamanya, saya kan ibunya gitu. Saya tuh selalu berprinsip, contoh ini yang itu dia. Mungkin kalau saya tidak memiliki anak seperti yang Down syndrome, mungkin Hah? saya bisa jadi pribadi yang egois juga kali ya. Hmm. Jadi anak saya yang kecil ini mengajarkan saya untuk lebih apa artinya, banyak hal mengajarkan saya untuk pertama melihat keadaan dia dulu, baru saya bereaksi. Jadi termasuk kepada anak saya, sehingga anak saya, tapi lain hal gini Mas Arnold, anak saya yang paling tua itu kan didikan sini, Mm-mm. didikan Jerman. Boleh dikatakan dia Jerman lah, Oke, Indonesia negara kedua. Orang di sini itu dididik untuk buka suara kepada orang tua. ya. Kamu harus mendengarkan saya. Hmm. Jadi saya pun gitu, saya mendengarkan dia, oke, kamu mau gini, tapi saya masukin juga sedikit-sedikit unsur. Yang itu tadi untuk masalah agama memang kamu harus nurut saya, karena dia nggak punya guru, Betul. ya Dan kan? apalagi kalau di luar negeri agak sedikit susah Bu ya, masalah belajar agama gitu kan Justru, bukan justru nggak itu ada, saya sedikit lah. sembari di rumah saya tunjukin cara-caranya, saya tunjukin kelakuan kita, dan dia saya bawa ke tempat lingkungannya gitu, sehingga dia belajar dari lingkungan, ada ustadznya di situ, ada tempat dia belajar, ya kan? Tapi memang dia bilang, terima kasih kamu sudah mengajarkan saya, dan dia melihat saya sehari-hari di rumah. Oke. Dan yang kecil itu biasanya mengcopy apa yang kakaknya bikin, dan itu saya selalu kasih tahu ke kakaknya, kamu harus tahu adik kamu ini kan kebutuhan khusus, dia tidak akan mampu berpikir seperti kamu, dia hanya mencontoh. Jadi kamu harus bersikap dengan baik jika kamu ingin adik kamu menjadi anak yang baik. Saya akhirnya kalau dengar dari cerita, karena kan ini baru Mm-mm. pertama kali Bu ya, saya dengar cerita Ibu yang benar-benar sepanjang ini dan akhirnya saya tahu semua. Eh, berarti berkata dengan anak ini tuh merubah total Bu ya pola pikir dan kehidupan Bu Ade ya, karena kayak tadi Bu Ade bilang bahwa kalau nggak ada anak ini mungkin bakal jadi kayak orang tua pada umumnya nih yang kasarnya kayak tiger parenting nih. Oh anak saya harus jadi insinyur, anak Betul. saya harus jadi dokter. Yang penting kamu dengar perintah saya nasihatin kamu orang tua asam garam. Tapi dengan adanya dia malah nggak cuman anak ini doang, tapi jadi hubungan Bu Ade sama anak yang pertama jadi kayak lebih dekat. Karena saya jujur kalau ngeliat Instagram Bu Ade kayak, kok nih anaknya yang pertama kok nggak kayak orang tua sama anak ya, kayak bisa bercanda, ngobrol, apapun juga kayaknya santai banget. Saya juga sering lihat kayak sama Pak Pedi kayak gimana. Kayaknya maksudnya jarang gitu loh saya temuin kayak orang tua tuh punya Saya bonding yang memang sedekat itu seperti gitu loh sama anak. Memang anak saya tuh eh, sangat dekat dengan kita semua, dan memang kayak teman-teman anak saya tuh juga dekat sama saya. Jadi rumah kita ini suka jadi base camp mereka juga gitu loh. Hmm. Karena kan yang Jadi menarik ini kan anaknya kan juga cowok ya Bu ya. Karena kan banyak mm, yang orang bilang, aduh kalau punya anak cowok tuh susah, nanti dia punya pergaulan sendiri, malu deket sama mamanya, malu sama teman.
saya nggak ngelihat itu sedikit pun dari anaknya Bu Ade. Bahkan dia punya adik yang berkebutuhan khusus, kayak saya sering banget ngeliat yang kayak Instagram Bu Ade gitu kan, atau yang YouTube-nya itu kan juga kayak kakaknya main basket, adiknya diajak segala macam, kayak wow, ini keluarga tuh gimana sih bisa terbentuk kayak gini gitu loh, kayak wah, orang Mas yang punya Arnold. keluarga normal aja nggak bisa sedekat ini bondingnya. Oh, bonding anak saya yang Luar biasa. bonding kakaknya dengan adiknya itu luar biasa, luar biasa. Jadi kalau adiknya saya yang gede kan udah sulit nih diajak pergi berlibur karena Mm-mm. punya kegiatan basket, kegiatan Ya, kuliah dan segala macam banyak. Dan adiknya kalau sudah 1 minggu tidak ketemu kakaknya atau 4 hari nggak ketemu kakaknya minta pulang. ya, saya pernah lihat tuh Jadi, Instagramnya yang Bu Ade akhirnya fotoin kan yang ketemu kakaknya lagi tuh. Yang kalau nggak salah dia iya main iya iya. basket. Ya, itu kayak, ih gila bisa. Aduh, bener deh, maksudnya buat orang, mungkin buat nanti yang nonton video ini kayak harus lihat banget sih. Ini bukan apa ya, mungkin dari Bu Ade ini kita juga nggak bilang bahwa Bu Ade bisa menjadi orang yang sempurna, keluarga yang sempurna, tapi minimal orang-orang bisa belajar bahwa harusnya seperti ini loh, keadaan keluarga tuh harusnya seperti ini. Anak tuh bisa sedekat itu sama orang tua, anak bisa mengungkapkan apapun sama orang tuanya tanpa takut embel-embel di belakang bahwa di judge. Bahkan selama ini anak-anak kan takut kalau sama orang tua kan kayak, nanti kalau gue cerita ini nanti orang tua pasti udah bawaannya kayak, kamu sih, ini sih, kan mama udah bilang, kan ibu udah bilang kan. Yang kita takutkan itu Bu Ade ya. Sehingga akhirnya Iya, bonding iya. jadi nggak deket. Tapi anak saya juga begini nih, Mama saya mau cerita, tapi kamu jangan jangan marah ya. Oke, saya nggak marah. Kalau udah janji nggak marah, saya nggak marah. Jadi dia cerita. Tapi hebat ya Bu ya, maksudnya laki-laki gitu ya. Laki-laki bisa deket sama Bu Ade kayak cerita, mama aku mau cerita, tapi mama jangan marah ya. Itu kan susah banget ya Bu ya. Bu Ade saya rasa juga, kalau ngobrol sama teman-temannya juga saya rasa ibu-ibu lain akan iri sih ngeliat Bu Ade punya anak yang bisa sedekat itu sama Bu Ade gitu. Teman-temannya juga sama saya itu bisa santai loh, teman-teman dia. Padahal orang-orang sini ya, itu bisa santai dengan saya. Saya bisa bercanda, bisa ketawa sama teman-temannya. Ya, emang Dan satu hal saya perhatiin ya dari anak saya, dia bilang, kalau ada dari lingkungan teman dia tidak respect dengan adiknya, dia tidak akan mau berteman. ya. Itu yang luar biasa sih Mas. Dan itu tanpa apa ya? Mungkin kalau orang yang udah sering lihat Instagram Bu Ade atau dari YouTube ya, saya rasa itu nggak cuma lip service dari mulut doang, tapi itu terbukti pada saat dia meluk adiknya, dia ngelihat adiknya tatapan itu benar-benar tulus, sesayang Dia itu sama gendong. adiknya. Wow, itu benar-benar keren banget sih. Keren banget karena itu yang balik lagi sih Bu ya. Ini sebelumnya saya terima kasih banget Bu Ade. Jadi nggak, ini pelajaran atau mungkin suatu hal yang bisa dipelajari oleh semua orang yang mungkin yang nanti anak-anak mau menikah atau yang orang tua masih pasangan baru atau orang tuh punya anak, bahwa this is life gitu loh. Anak-anak sama orang tua kan hidup di zaman yang berbeda. Terkadang kan, Iya, terkadang itu yang membuat akhirnya ada gap antara orang tua dan anak kan, merasa bahwa orang tuanya merasa bahwa jangan papa mama tuh dulu begini, zaman ibu sama bapak tuh dulu begini. Tapi kan anak ini tidak hidup di zaman itu. Yang akhirnya iya, apa yang kayak tadi Bu Ade, mau mengertinya tuh jadi kayak padahal cuma mungkin anaknya pengen cerita gitu, pengen ngomong kayak, Bu, mah ini tuh kayak gini, tapi kayak udah takut tuh, aduh nanti kalau gue cerita pasti dibilang kayak jangan, tidak, kan mama sudah bilang. Akhirnya tertutup, akhirnya tidak ada terjadi keluarga yang sehat, terlihat seperti keluarga yang akur tapi di dalam itu nggak sehat. Dan itu menurut saya cukup percaya itu banyak banget terjadi di kalangan oh masyarakat, banyak. tuh banyak Ya. banget kayak gitu. Tapi nggak hanya itu, memang akhirnya saya bersama suami itu akhirnya kita menjadi seperti sahabat ya. Hmm. Saya bersama suami itu seperti sahabat, jadi tidak hanya sebagai pasangan suami istri. Suami saya itu kan partner bisnis. Ya, Suami saya, terus Mas Anwar tahu lah partner bisnis ya. suami saya. Tapi akhirnya kita berdua tuh saling menguatkan karena dikala itu anak saya 3 kali koma dan dalam kondisi yang sangat memang antara mati dan tidak, antara mati dan tidak gitu loh. Tapi ini Sehingga juga kita berdua, ini bagus banget sih Bu. Ini maaf juga sih saya potong karena ini juga menurut saya suatu hal yang menarik buat saya, karena pada saat saya kan pertama kali kenal Bu Ade, terus habis itu akhirnya Bu Ade kenalin saya sama Pak Pedi. Saya ngeliat kayak, wow, ini kok ada pasangan yang, kalau saya ngeliat kalau pasangan muda oke lah ya. Tapi ini kan Bu Ade kan generasi di atas saya, tapi nggak kayak suami istri pada layaknya gitu loh. Dia kayak, kok bisa ngobrol sesantai itu, bisa bercanda, terus habis itu bisa kayak, oh ini bisa ngerti, kalau tahu kayak, oh ini bisnis kita ngomongnya bisnis.
nanti abis ini ngomongin anak gitu. Saya berasa banget gitu loh pada saat kayak saya dikenal Mas Arnold ini. Oke, saya tinggal Mas Arnold ya. Ngomong sama Bapak dulu, udah beres, udah. Nanti ngobrol lagi nih yang lain kayak, wow ada ya gitu loh. Di era zaman sekarang di yang generasi di atas tuh punya hubungan seindah ini gitu yang saya lihat gitu loh. Jadi memang kita itu sudah karena sudah lama ya berbisnis bareng meskipun bentukan bisnisnya berbeda, tetapi kan kita sama-sama berbisnis. Jadi kita sering ya saya juga nggak ngerti Mas Arnold kenapa bisa terbentuk seperti itu. mungkin karena ini kita kan tidak punya support system di sini. Artinya family itu nggak ada, pembantu tidak ada, babysitter tidak ada. Jadi semua, dan saya itu selama 15 tahun, saya itu sambil bekerja, sambil mengurus keluarga, bekerja full time, sebelum saya mulai berbisnis sendiri ya. Dan sebelumnya itu saya kan kerja dari 9 to 5, bahkan 9 to 8 gitu loh. Dan saya juga ada traveling ke luar negeri, ke negara-negara lain. Begitu juga suami saya sebelum berbisnis sendiri juga kan, sehingga kita harus tektokan. Saya nih minggu depan ada traveling ke negara ini, kamu ada jadwal nggak, ada schedule nggak? Suami saya itu sudah biasa namanya ganti pampers anak, sudah biasa namanya menggantikan tugas-tugas saya juga gitu loh. Jadi kita harus saling support memang satu sama lain. Itu yang akhirnya orang selalu bilang bahwa kalau menikah itu kalau bisa keluar dari rumah orang tua, hidup mandiri. Akhirnya saya dapat nih poinnya, ternyata itu sih Bu ya, karena pada saat kita bisa melepaskan kayak kan kadang-kadang kalau apalagi anak-anak di Indonesia kayak merasa bahwa udahlah paling juga nanti papa bantu. Yaudah deh nanti mama bantu. Ada neneknya. Nanti kalau kita ini kan bisa titip dulu sama omanya, bisa titip. Pada saat itu hilang, akhirnya yang berubah itu malah jadi support system kita ya cuman di antara pasangan saja Bu ya, pasangan, anak. Karena kita merasa bahwa ya ini circle paling kecil kita yang buat kita kuat hidup. Family this is our family gitu. Circle kecil ini itu family kita gitu. Jadi kita sehingga akhirnya saling membantu, saling mencari pola, mencari bagaimana sistem ini harus berjalan, ya kan? Iya. Bu Ade ini thank you banget. Saya akhirnya bisa dapat waktu juga ngobrol Bu Ade dan ini suatu pelajaran banget buat saya karena memang dari pertama kali ketemu saya penasaran banget nih karena emang saya tertarik banget kan dengan yang namanya psikologi, keluarga gitu dan saya ngeliat Bu Ade luar biasa banget. Bu Ade, satu hal Mas Alno harus tahu cerita di balik saya di YouTube anak saya tuh Rezan Adiaksa. Saya cerita di balik itu kenapa? Anak saya itu sangat suka melihat menonton video-video dia. Kan saya suka bikin video. Betul. Dia lagi makan, dia lagi jalan, saya suka videoin. Mungkin kayak di story Instagram gitu. Itu story Instagram tuh biasanya saya videoin, saya masukin story, saya videoin, masukin story. Nanti saya kirim ke anak saya, itu hiburan dia. Jadi terutama kalau story berdua kakaknya, dia tuh happy banget, itu bisa ribuan kali dia tonton. Wah. Nah, ya, saya pikir gini, ini saya harus bikin di dalam satu YouTube. Jadi dia bisa nonton. Nah, anak saya tuh kan PD-nya kan tinggi. Dia sangat overconfidence. Dia bilang, "Mama, saya mau masuk TV." Katanya dia pengen masuk TV tuh, kakaknya dengar ketawa. Dia pengen masuk TV. Dia pengen masuk TV, saya masukin, bikin YouTube, saya bikin YouTube. Terus dia cerita ke semua orang kalau dia masuk TV, dia kayak superstar. Nah ini sebelum Bu Ade ngomong kepanjangan nanti jadi nggak seru ya kan. Nanti bagian nonton video ini dan dengar podcast ini, nanti saya akan cantumin ini link YouTube dari anaknya Bu Ade karena saya juga cukup sering banget. Kalau saya nonton YouTube emang jujur jarang Bu, tapi Instastory-nya pasti saya akan sering lihat karena itu tadi saya bilang bahwa dari Instastory Bu Ade saya belajar bahwa keluarga tuh harus seperti ini. Nanti mungkin bagi nonton tuh harus banget sih, ini rekomen banget juga buat yang masih muda atau yang punya atau yang sedang menikah bahwa hidup itu gak cuman hal yang kalian kan banyak banget Bu orang yang normal pun kayak merasa aduh stres nih, pusing segala macam. Ternyata di luar sana masih banyak orang yang punya masalah lebih besar kadang-kadang tapi masih bisa menikmati hidup dan tahu bagaimana caranya berbahagia terhadap apapun yang dijalanin. Ini penting banget. Nanti ini harus banget sih, nanti makanya teman-teman harus nonton juga channel YouTube-nya dari anaknya Bu Ade. Nanti nanti Bu Ade kasih saya ya. Nanti Bu Ade kasih saya namanya
buat kita taruh di kolom description Ya, buat orang juga kasih, bisa ya. belajar banyak tentang hidup seperti apa. Bu Ade, terima kasih sekali lagi sudah memberikan cerita-cerita yang menarik, bahkan nggak cuma cerita tapi pelajaran kebahagiaan, bahkan tadi singkat yang tadi saya rangkum bahwa yang saya langsung nangkap di kepala adalah bahagia itu bukan dari orang lain, bukan dari sekitar, tapi bahagia adalah kita yang buat. Dan itu bukan dari ekspektasi yang terlalu tinggi. Orang kadang-kadang stres atau orang merasa kayak punya masalah karena ekspektasi terlalu tinggi sampai lupa menghargai hal-hal kecil yang kita punya dalam hidup ya Bu. Betul, betul. Siap. Bu Ade, sekali lagi terima kasih. Nanti next juga kita pengen ngobrol. Kalau balik ke Indo, kayak kita harus ngobrol banyak lagi nih kayaknya. Harus ngobrol banyak. Kita harus ngobrol banyak. Dalam banyak hal. Saya sama Mas Arnold kan tidak hanya ini, tapi banyak hal. Kita ini mungkin nanti next mungkin teman-teman ada kita ngobrol lagi bahwa ada satu sih. Mungkin nanti Bu next video berikutnya ada satu yang mungkin teman-teman harus tahu juga bahwa Bu Ade adalah orang pertama yang ibarat kata menjadi klien saya dan tanpa nanya banyak. Nah ini nanti mungkin di video berikutnya kali Bu ya, bagaimana Ibu tetap bisa menghargai anak muda berkreasi, anak muda itu mulai bisnis, itu luar biasa banget. Mungkin next kita janji, kita akan bikin video lagi bagaimana cerita untuk saling menghargai antara generasi di atas dan generasi ke bawah. Kayak menarik juga tuh kayaknya Bu. Terima kasih Bu Ade ya. Ya, sama-sama Mas Arnold.